Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi di Celengan Film. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya tetap semangat kan? Kali ini Mimin punya film yang keren dan seru banget nih. Film ini berjudul 700 Days of Battle US versus The Police. Bagi yang penasaran, cus, mari kita menonton. Di awal film, kita melihat geng remaja yang suka berbuat onar. Mereka sangat meresahkan. Guru-guru dan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka kerap kali menjadi korban. Sebenarnya mereka berbuat demikian karena jengkel dengan seorang polisi. Sebut saja dia Asahi. Asahi ini adalah orang yang selalu saja mencari kesalahan-kesalahan mereka. Scene pun beralih pada awal mula mereka bertengkar dengan Asahi. Saat itu, Asahi sedang menangkap salah satu anggota geng mereka dengan alasan ia mengendarai motor terlalu kencang. Mereka pun sangat jengkel karena jalanan itu adalah bukit yang menurun. Tentu saja semua kendaraan akan melaju kencang. Menurut mereka, hal itu yang tidak masuk akal. Lalu ketua geng mereka yang bernama Mawachari memiliki sebuah ide untuk balas dendam. Ia mengajak teman-temannya untuk menaiki sepeda dan mengayuhnya sekencang-kencangnya. Dengan begitu, Asahi tidak akan menangkapnya karena sepeda tidak butuh SIM dan tidak bisa ditilang. Mereka menjalankan rencana itu. Mereka sengaja bolak-balik di depan Asahi. Lama-kelamaan, Asahi pun jengkel dan memanggil bala bantuan. Lalu terjadilah bentrok antara polisi dan geng mereka. Polisi-polisi itu pun mengamankan para bocah labil yang sengaja memancing keributan. Saat mereka diinterogasi polisi, mereka pun membela diri. Mereka merasa tidak bersalah karena mereka hanya mengendarai sepeda. Kemudian guru mereka pun datang. Lalu Asahi menyuruh Pak Guru untuk menasihati murid-muridnya yang bandel itu. Kali ini Asahi masih berbaik hati dan membebaskan mereka. Akan tetapi jika mereka mengulangi kesalahannya lagi, maka Asahi akan memberi sanksi pada mereka. Sejak saat itulah mereka selalu ingin membalas dendam padanya. Keesokan harinya, mereka menyusun rencana untuk kembali menjahili Asahi. Kini mereka membawa alat-alat drum band dan sengaja lewat di depan pos jaga Asahi. Asahi menilai mereka dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Kemudian Asahi menangkap mereka dan juga memborgol Mimicari. Lalu muncul seorang anak kecil yang sangat lucu bernama Mika. Ia mencoba melepaskan borgol itu, tetapi tentu saja ia tidak bisa. Mimicari sangat kesal dengan anak kecil yang sok tahu itu. Setelah itu, mereka semua kembali ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Mereka mengatakan itu adalah arak-arakan untuk upacara pemakaman. Asahi semakin jengkel dengan ulah bocah-bocah itu. Lalu ia menantangnya untuk melakukan aksi itu di pemakaman. Selama ini mereka selalu saja kalah darinya. Mereka pun menyusun rencana di tepi kolam. Tiba-tiba ada seorang gadis cantik bernama Kazumi. Ia sangat menyukai Mimicari. Mimicari pun langsung menyempurkan diri ke kolam renang karena ia sebenarnya tidak menyukai Kazumi. Malam harinya mereka mulai beraksi. Mereka bersepeda dengan menggunakan topeng-topeng pegulat Meksiko. Asahi tidak habis pikir dengan kelakuan anak-anak labil itu. Ibu Mimicari pun langsung dipanggil oleh polisi. Mimicari pun dimarahi oleh ibunya karena ibunya harus meninggalkan pekerjaan untuk urusan yang sangat tidak penting akibat ulah bodoh anaknya. Mereka pun dihukum membersihkan kuil. Meski kesal, tetapi mereka tetap melakukannya. Mereka menggerutu karena harusnya mereka diberi imbalan. Setidaknya ada sedikit uang untuk mereka. Ternyata penjaga kuil berbaik hati dan memberikan mereka sesuatu. Mereka sangat bahagia dan berterima kasih. Akan tetapi saat dibuka ternyata penjaga kuil itu memberi jimat melahirkan. Mereka pun merasa kesal. Saat mereka berkumpul, mereka berdiskusi untuk mencari markas baru. Masalahnya, rumah Kimi yang biasa menjadi basecamp mereka sudah tidak aman karena orang tua Kimi tidak suka. Anaknya terus bermain dengan gengnya dan lupa belajar. Mereka mengusulkan untuk berkumpul di rumah Taaki. Akan tetapi, saudara Taaki sangat banyak. Bahkan rumah mereka tidak muat lagi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berkumpul di kafe setiap hari. Mereka menyusun rencana balas dendam pada Asahi.
Mereka berencana untuk menaruh majalah-majalah porno di kantor Asahi untuk mempermalukannya di depan para tamu yang datang ke kantornya. Tak lama kemudian, seorang pelayan kafe bernama Kana mengantarkan pesanan mereka. Ia sangat cantik dan membuat mereka semua jatuh cinta. Mereka semua berusaha menarik perhatiannya. Bahkan ketika mereka datang lagi, mereka berdandan sekece mungkin agar terlihat keren. Mereka pun memesan makanan dan minuman hingga uang mereka habis. Kemudian, salah satu dari mereka yang bernama Sujimura yang mengingatkan mereka. Mereka semua kini sudah lupa dengan tujuan awal, yakni menyusun strategi untuk balas dendam. Mereka malah meet up hanya untuk menggoda pelayan kafe yang cantik itu. Kemudian mereka sadar dan kembali pada misi awal. Keesokan harinya, Mimicari mengeksekusi rencana mereka. Ia menaruh komik-komik porno di ruangan Asahi. Ia juga memasang poster tidak senonoh di dinding. Tapi tiba-tiba pelayan kafe yang cantik itu datang. Mimicari sangat terkejut. Mengapa dia tiba-tiba ada di sini? Ternyata dia adalah istri dari Asahi. Rencana mereka pun gagal lagi. Malah kini Mimicari yang kena batunya. Asahi menyuruhnya untuk membaca komik itu di depannya dan istrinya. Mimicari pun segera mengabarkan berita buruk itu kepada teman-temannya. Ada yang ingin menghentikan aksi balas dendamnya karena tidak mau menyeret Kana dalam penderitaan. Akan tetapi malah ada yang mau berteman dengan Asahi agar mereka bisa lebih sering bertemu dengan Kana. Suatu hari, Mimicari dan Inoue memergoki Asahi sedang jalan bersama perempuan lain. Mereka pun langsung emosi, bisa-bisanya Asahi menduakan Kana yang sangat cantik. Mereka langsung menyerang Asahi, akan tetapi mereka harus menahan malu saat tahu ternyata perempuan itu adalah adik Asahi yang bernama Minako. Saat Inoue melihat Minako, ia langsung jatuh cinta. Ia berkenalan dengan Minako yang tak kalah cantik dengan kakak iparnya. Minako desu. Mimicari pun segera mengajak teman-temannya untuk main ke rumah Asahi. Namun saat Asahi datang, ia sangat tidak suka dengan kedatangan mereka yang mengganggu kenyamanan rumahnya. Apalagi mereka terus merayu adik dan istrinya dengan gombalan murahan. Ia pun langsung mengusir mereka semua. Inoue yang jatuh cinta pada Minako pun terus mencari cara untuk bertemu dengannya. Ia menelpon Asahi dengan harapan teleponnya akan diberikan kepada Minako. Tetapi Asahi malah tidak peduli pada urusan mereka berdua. Inoue pun mencoba untuk datang ke rumah Minako. Sudah bersusah payah, mereka semua membantu Inoue untuk bertemu Minako. Ternyata gagal lagi, mereka malah disiram air oleh Asahi. Keesokan harinya, saat di sekolah, Mimicari dipanggil ke ruang guru. Komik-komik porno mereka disita. Tak hanya itu, tiba-tiba di keranjang sepeda banyak sekali komik-komik serupa. Mimicari sangat malu saat banyak gadis-gadis yang melihatnya membawa komik-komik itu. Kini Asahi sudah mulai balas dendam pada mereka. Mereka pun tidak tinggal diam. Mimicari menyuruh Mika untuk memanggil Asahi dan mengatakan ada orang yang pingsan. Mereka juga telah menyiapkan jebakan untuk Asahi. Karena panik, Asahi pun terperosok dalam lubang jebakan Batman. Mereka pun sangat bahagia karena berhasil balas dendam padanya. Mereka langsung party untuk merayakan keberhasilan mereka. Asahi kini benar-benar geram pada mereka. Tak hanya sampai di situ aksi balas dendam mereka. Saat ada kegiatan sosialisasi berkendara di sekolah, boneka yang dibawa Asahi sudah dirusak oleh mereka untuk membuatnya malu. Tetapi Asahi tetap tenang dan memiliki alternatif lain untuk menyampaikan materinya. Setelah itu, saat praktek berkendara, Mimicari sudah mengolesi jok motor Asahi dengan lem. Ia tidak sabar melihat celana Asahi tidak dapat lepas dari jok. Akan tetapi, mereka sangat terkejut saat melihat rencana mereka gagal. Ternyata Asahi memakai motor lain. Lalu salah satu geng mereka yang bernama Saijo disuruh untuk praktek berkendara dengan motor yang sudah diolesi lem oleh Mimicari. Mereka pun sangat ketar-ketir. Saijo pun tidak bisa mengelak karena Pak Guru terus menyuruhnya. Bak senjata makan tuan. Saijo yang terkenal sebagai preman sekolah pun harus menahan malu. Meskipun ia seorang preman sekolah, tetapi hatinya sangat baik dan tidak pernah memulai perkelahian. Oleh karena itu, Mimicari mengajaknya bergabung dengan geng mereka.
Kini mereka kembali berulah lagi. Mereka berpura-pura mencuri di sebuah toko. Saat pemilik toko mengejarnya, Asahi pun membantu menangkapnya. Saat Asahi membuka tas mereka, ternyata isinya bukanlah barang-barang yang mereka curi, tetapi isinya ada ikan asin, kain busuk yang sudah dicuci dengan air comberan, dan barang-barang menjijikan lainnya. Kemudian ada ayam juga yang mereka simpan dalam tas. Asahi pun sangat kesal. Saat pulang, Asahi membuntuti mereka. Lalu ia mengatakan kalau ia ingin berdamai dengan mereka. Sebagai tanda perdamaian, ia mengajak mereka makan di sebuah restoran. Ia juga mengajak Minako dan Kana. Lalu mereka setuju. Akan tetapi, ternyata Asahi malah mengajak mereka ke atas bukit. Mereka dapat melihat seisi kota. Asahi pun memberikan nasihat kepada mereka semua. Ia juga mengatakan kepada Saijo untuk tidak menyia-nyiakan masa SMA-nya yang sangat berharga, karena ibunya telah bersusah payah untuk mencarikan biaya pendidikannya seorang diri. Mereka pun terenyuh dengan kata-kata Asahi. Asahi sangat merasa puas. Lalu ia meninggalkan mereka dan menyuruhnya pulang dengan jalan kaki. Kini kekesalan mereka sudah tidak terbendung lagi. Kemudian cerita beralih pada Inoue yang berhasil mendekati Minako. Ia mengirim surat untuk pujaan hatinya dan mengajaknya melihat indahnya malam dengan hiasan bintang-bintang di langit. Tetapi nasib sial menimpa Saijo. Ia harus dirawat di rumah sakit karena kecelakaan saat naik motor. Yah, itu sih salahnya sendiri saat naik motor tidak memperhatikan jalan, malah melihat gadis-gadis cantik yang lewat. Namun teman-temannya sangat solid, mereka menjenguknya. Mereka sangat jengkel ketika Asahi masih saja mengikuti mereka, bahkan menguping pembicaraan mereka. Suatu hari, Mika ingin melihat kembang api. Saijo pun mengabulkan permintaan Mika. Menurut dokter, Mika harus segera dioperasi karena ia memiliki penyakit jantung. Akan tetapi karena usianya masih sangat kecil, dokter belum berani melakukannya. Mimicari sangat sedih. Kemudian di tengah jalan ia bertemu dengan Kana. Mereka pun duduk sambil menikmati es krim. Lalu Kana menyinggung soal perang dingin antara geng Mimicari dengan suaminya. Lalu Kana menceritakan masa lalunya saat ia pertama kali bertemu dengan suaminya. Dulu ia adalah anggota geng motor yang meresahkan. Namun suaminya menyelamatkannya dari circle yang toksik, sehingga Asahi rela dipukuli oleh anggota geng lainnya. Ia sangat terharu kala itu, karena mengatakan apa yang suaminya lakukan pada mereka semata-mata karena suaminya begitu menyayangi mereka. Setiap malam suaminya selalu menceritakan tentang ulah mereka. Saijo pun bersikeras untuk mengabulkan permintaan Mika. Lalu Mimicari pun berniat membantunya. Akan tetapi itu hal yang cukup sulit. Mimicari pun segera menyusun rencana. Lalu ia memberi surat kepada semua teman-temannya untuk membantu mensukseskan misinya. Ia memberi surat kepada Saijo bahwa akan ada kembang api pada jam 8 malam. Ia menyuruh Sujimura untuk menyamar sebagai perempuan. Ia juga meminjam bra milik Kazumi yang akan ia gunakan untuk menyembunyikan kembang api yang ia curi. Ternyata Inoue tidak bisa ikut dalam misinya kali ini. Asahi pun mengetahui rencana Mimicari. Ia mencoba mencegah mereka melakukannya, akan tetapi Mimicari hanya ingin menepati janjinya. Asahi juga melihat Mika yang sangat senang karena Saijo mengatakan akan ada kembang api pada malam ini. Singkat cerita, mereka pun langsung memulai operasi pencurian. Mimicari harus menghadapi mandor festival yang sangat garang. Mimicari mengalihkan perhatiannya dan Sujimura akan mencuri kembang api. Setelah berhasil, mereka akan segera cabut. Akan tetapi tiba-tiba Asahi memergokinya. Taaki pun langsung membuat keributan untuk mengalihkan perhatian Asahi. Lalu Mimicari segera kabur. Karena waktunya sudah mepet, ia pun mengayuh sepeda sekencang-kencangnya. Malam pun telah tiba. Mereka bersiap-siap untuk segera menyalakan kembang api itu. Tiba-tiba Asahi datang dan mencoba merebut kembang api itu yang mereka curi. Tak disangka Inoue datang membantu mereka. Ia membawa kabur mobil Asahi hingga Asahi lebih memilih mengejar mobilnya. Kesempatan itu segera mereka gunakan untuk menyalakan kembang api. Akhirnya kembang api pun menyala. Mereka semua menikmati kembang api yang sangat indah itu. Mika sangat senang dan Saijo pun merasa bahagia bisa mewujudkan impian adiknya.
Setelah itu, mereka pun segera ditangkap oleh Asahi. Mereka semua dibawa menemui Saijo. Saijo pun terkejut karena semua temannya diborgol. Ia langsung emosi dan akan mengajar Asahi. Tiba-tiba ada kembang api yang menyala. Kembang api itu sangat banyak. Mereka semua tertegun melihatnya. Ternyata Asahi lah yang membelinya untuk Mika dan mereka semua. Ia rela menggunakan uang pribadinya untuk membeli kembang api tersebut. Meskipun harganya sangat mahal, Saijo pun terharu melihat pengorbanan Asahi. Akhirnya mereka semua dibebaskan karena niat mereka sebenarnya baik. Di akhir film, kita melihat Inoue jadian dengan Minako. Saat Asahi hendak melarang mereka karena malah mencegahnya ikut campur urusan anak muda. Kini Mika juga sudah sembuh dari penyakitnya. Di akhir cerita, mereka masih terus menjahili Asahi. Akan tetapi, kini sudah tidak ada dendam lagi di antara mereka. Mereka hanya bercanda untuk menjahili polisi yang kurang humor itu. Ikan hiu makan tomat, dan film pun tamat.